Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Masih bersama Pak Hendri di sini belajar daring, khususnya untuk tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 3, bersyukur atas keberagaman di pembelajaran ke-1. Kita sudah menginjak ke subtema 3 ya. Subtema 3 ini baru di pembelajaran yang pertama. Segera habis tema satunya. Setelah itu nanti kita segera ke tema 2. Untuk tema 1, subtema 3 ini kita lihat apa yang akan ditampilkan. Kita lihat di sini menunya adalah yang pertama tujuan, yang kedua materi, yang ketiga kesimpulan, keempat evaluasi, yang kelima adalah pesan moral. Kita lihat tujuannya dulu ya. Untuk tujuan, ya, tujuan yaitu menghargai makanan tradisional yang pertama. Yang kedua, menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Dan yang ketiga adalah menjelaskan sifat-sifat bunyi. Oke. Selanjutnya kita akan ke materi. Untuk materi di sini, sebetulnya untuk materi bisa kalian membaca di buku kalian ya, buku tema 1, subtema 3 pembelajaran pertama, yaitu tentang makanan tradisional di Indonesia. Di situ banyak diterangkan, jadi nanti sambil didampingi buku paket, kalian bisa membaca di situ. Di situ juga ada gagasan pokok dan gagasan pendukung yang sudah berulang-ulang Pak Hendri sampaikan. Jadi nanti kalian juga bisa lihat di buku paket tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung, dan juga ada sifat-sifat bunyi. Kemudian, untuk selanjutnya, kita bisa melihat kesimpulannya setelah yang kalian baca tadi. Ternyata makanan tradisional di Indonesia itu beraneka ragam, banyak sekali ya. Indonesia terdiri dari 34 provinsi yang kalian akan melihat beraneka ragam makanan yang berasal dari tiap-tiap provinsinya ya. Kemudian untuk gagasan pokok ataupun gagasan utama adalah gagasan yang menjadi pokok pembicaraan dalam sebuah paragraf ya. Kemudian gagasan pendukung adalah gagasan yang menjelaskan isi dari gagasan utama atau pokoknya. Sudah diulang-ulang bahwa gagasan pokok ini dia bisa berdiri sendiri biarpun tanpa ada gagasan pendukung. Tapi kalau gagasan pendukung dia tidak bisa berdiri sendiri karena gagasan pendukung kalau dipisah dengan gagasan pokok maka tidak mempunyai arti. Itu ciri-cirinya ya. Kemudian untuk sifat-sifat bunyi itu dapat dipantulkan dan dapat diserap. Setelah kesimpulan selesai, kalian nanti bisa mengerjakan evaluasi. Untuk evaluasi ini nanti bisa kalian tulis di buku tulis ya. Soalnya lengkap dengan di sini multiple choice berarti pilihan ganda. Kalian ditulis lengkap. Nomor 1, makanan tradisional yang ada di Jawa Timur adalah titik-titik. Di sini ada pilihannya A, B, C, D. Ditulis, kemudian kamu silang jawaban yang paling tepat. Dan yang nomor 2, ayam betutu adalah makanan khas dari daerah mana? Ya, pilihan juga A, B, C, D. Nomor 3, gagasan pokok dari sebuah paragraf disebut juga titik-titik. Sama A, B, C, D. Kalian tulis di buku tulis lengkap beserta soalnya, kemudian disilang sekalian. Yang nomor 4, benda yang dapat menyerap bunyi adalah titik-titik. A, B, C, D. Kalian tulis lengkap dan dijawab sekalian. Dan nomor 5, bunyi yang dapat dipantulkan jika mengenai benda titik-titik. Ada jawabannya A, B, C, D, tinggal dipilih. Dan yang keenam adalah
soal uraian, sebutkan keragaman makanan beserta asal daerahnya 10 saja. Minimal kalian sebutkan 10 nama makanan, kemudian dari daerah mana. Ya, itu nanti kamu tulis semuanya di buku tulis. Jadi untuk saat ini Pak Hendy tidak memberikan soal di Google Form, nanti bisa difoto ya jawabannya biar Pak Hendy periksa satu-satu. Sekaligus kalian juga harus terbiasa menulis, nanti lupa lama-lama kalau nggak menulis, cuman main Google Form aja ya. Oke anak-anak, selanjutnya kita menuju ke pesan moral ya. Terakhir untuk pesan moral, Pak Hendy berpesan supaya anak-anak kalian harus rajin belajar. Itu sudah pasti ya, harus rajin belajar. Jangan males-males belajar, tetap semangat terus biarpun keadaan masih belum normal ya, masih new normal, tapi kalian tetap harus semangat dan harus rajin belajar. Pesan yang selanjutnya, kalian juga harus menjaga kesehatan, makan teratur, istirahat agar dapat belajar dengan baik ya. Makan harus dijaga ya. Ingat 4 sehat 5 sempurna, makan makanan yang bergizi ya. Dan jangan lupa mengerjakan tugas tepat waktu, jangan ditunda-tunda. Kalau waktunya bermain nanti ada waktunya sendiri, tapi tetap harus mengerjakan tugas dulu supaya nanti cepat selesai dan cepat Pak Henry beri nilai. Selamat belajar dan tetap semangat, oke? Tetap pakai masker ya anak-anak kalau keluar ya. Kalau bisa di rumah saja ya. Belajar di rumah, jangan lupa selalu menurut nasihat orang tua. Oke, tetap semangat anak-anak. Akhirnya sampai sekian dulu dari Pak Henry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.